Ratusan anggota dan pengurus perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Madiun Raya akhirnya naik gunung ke lereng Gunung Wilis untuk melakukan penertiban dan pelurusan sejarah 3 makam palsu yang berada di Desa Bodak, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 3 makam palsu tersebut diantaranya dinamai Syekh Maulana Abdullah. Makam ini memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Dan 2 makam lagi dinamai Habib Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar Ali Zazi. Sebelum kegiatan penertiban makam, beberapa pengurus PWI LS Madiun Raya melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat. Pada hari Minggu, ratusan laskar PWI LS yang datang ke makam awalnya hanya ingin melakukan penertiban dengan mencopot papan nama dan kain yang terdapat di makam. Namun setelah ada yang melihat nama Habib di batu nisan dan ini dipastikan makam palsu, akhirnya dengan geram para laskar ini lantas menghancurkan batu nisan dengan alat seadanya serta mencopot kain yang menutupi nisan kemudian dibakar. Abdullah Al-Idrus sama Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan diteliti dari semua tidak ada yang referensi menunjukkan bahwa ini makam Habib Abdullah Al-Idrus. Asis Nahdlatul Ulama tidak dihabibkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Allahu Akbar. Makam palsu yang dibangun oleh orang yang mengaku dari luar daerah berasal dari Kalimantan Banjarmasin ini dibangun di atas tanah milik seorang warga bernama Mbah Wakio kurang lebih sekitar tahun 2003. Dibangunnya makam tersebut karena petunjuk dari mimpi oleh laskar PWI LS agar makam palsu ini tidak menyesatkan dan menipu orang banyak. Maka batu nisan dan atribut yang ada di makam akhirnya dihancurkan. Menurut Dewan Kasepuhan PWI LS Madiun Raya, untuk melaksanakan program jangka pendek dalam pelurusan sejarah, maka ratusan laskar melaksanakan pembongkaran 3 makam palsu. Makam palsu tersebut tidak pernah ada jenazah yang dimakamkan di tempat tersebut. Agar tidak membohongi orang banyak dan menyesatkan, maka papan nama makam yang terpajang di atas makam dilepas serta nama yang tertulis di batu nisan akhirnya dihancurkan oleh PWI LS Madiun Raya. Sedang itu ya mas. Awas. Kegiatan pada hari ini salah satu agenda jangka pendek PWI Madiun Raya dalam rangka untuk peran aktif meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan, baik itu sejarah kebangsaan menyangkut kemerdekaan dan sejarah-sejarah dari pembelokan Nahdlatul Ulama, apalagi yang lagi marak ini pembelokan makam-makam. Nah, di sini ini di Desa Bodak ini nggak pernah ada namanya makam yang di makam di sini, makamnya nggak pernah ada. Dan ini dibangun makam yang di sini nanti ada Habib siapa itu, Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar Al-Idrus. Dan yang satu tadi di makam yang 7 meter tadi itu namanya Syekh Maulana Abdullah, yang makamnya panjang 7 meter dan tidak pernah ada juga. Untuk mengantisipasi pembelokan leluhur kita dan menjaga umat kita jangan sampai terbawa arus mentawa sulit dari
yang dikatakan Syekh atau Hafid tidak pernah ada, mayat tidak pernah ada. Ini sama saja menyesatkan ke depannya. Itulah BWI Madiun Raya peran hadir dalam rangka untuk meluruskan hal-hal yang terindikasi itu palsu, bahkan dibelok-belokkan. Menurut keterangan bahwa Gio, pemilik tanah yang dijadikan tempat makam, awalnya ada orang dari luar daerah yang berasal dari Kalimantan, yakni Banjarmasin, ingin membangun makam atas petunjuk dari mimpi. Akhirnya bahwa Gio didatangi 7 orang dengan maksud ingin membeli tanah yang mau dibuat makam tersebut. Namun bahwa Gio menolaknya. Akhirnya makam tetap dibangun di atas tanah bahwa Gio. Satu makam panjang sekitar 7 meter diberi nama Syekh Maulana Abdullah, dan 2 makam lainnya bernama Habib Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar Ali Zazi, dibangun sekitar tahun 2003. Bahwa Gio juga bercerita bahwa tempat yang dibangun makam dengan nama Syekh Maulana Abdullah, Habib Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar Ali Zazi sebelumnya tidak pernah ada, dan tempat tersebut adalah tanah kosong, tidak ada makam. Namun ia menyebut tidak jauh dari tempat itu memang terdapat kuburan masyarakat yang berasal dari Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Menurut anak menantu Mbah Wagio, lahan milik mertuanya tersebut sebelumnya tidak pernah ada makam. Ia menegaskan adapun terdapat makam, itu pun makam keluarga. Jadi adanya makam dengan panjang sekitar 7 meter diberi nama Syekh Maulana Abdullah, dan 2 makam lagi bernama Habib Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar Ali Zazi. Awalnya ada orang dari luar kota yang mengaku ada keturunannya berada di tempat itu, akhirnya membangun makam tersebut. Makam itu pada mulanya itu sebenarnya tidak ada makam di situ. Di situ ada makam umum hanya satu keluarga, tapi tidak terletak di makam yang dibongkar tadi. Dan itu pun ditemukan tahun 2003. Jadi sebelumnya itu tidak ada makam. Terus tahu-tahu ada makam itu seperti apa, Mas, ceritanya? Ada makam itu, ada orang yang dari luar kota itu mengaku bahwa turunnya ada di situ makamnya, gitu aja. Jadi tahu-tahu dibangun dan dia mengaku keturunannya gitu. Itu tanah milik warga atau memang tanah kehutanan, Mas? Itu tanah milik warga, tanah pemajikan. Oh, gitu. Jadi tidak ada makam sebenarnya di situ. Yang perlu digarisbawahi itu tidak ada makam. Okay. Dan banyak itu yang berkunjung ke situ, Mas? Itu hari-hari tertentu semenjak dibangun itu ada aja, walaupun nggak banyak, tapi hari-hari tertentu pasti ada. Okay. Mas, yang punya tanah itu pernah saudara atau bagaimana itu? Dengan yang punya tanah itu, yang Mbah tadi. Oh, Mbah tadi itu kebetulan tuh bapak mertua saya. Oh, jadi paham betul ya, Mas, sejarahnya ya? Insya Allah kurang lebih. Adanya gerakan PWI LS Madiun Raya dalam pelurusan sejarah mendapat respon dari Dewan Kasepuhan, diantaranya Kiai Imam Rofi'i Jailani. Ia menyebut kegiatan yang dilakukan PWI LS Madiun Raya adalah bersifat edukasi, menyelamatkan generasi muda, meluruskan sejarah yang dipalsukan, diantaranya adalah makam palsu. Tujuan utama adalah untuk menyelamatkan generasi muda. Jadi generasi muda itu jangan hanya mendapat keberadaan berita, keberadaan makam yang palsu-palsu, yang notabene kuburan yang palsu ini kalau tidak kita lakukan akan menjadi tempat yang mungkin untuk diminta berkah dan sebagainya. Itu salah satu menyelamatkan, karena seandainya kita tidak tahu apa yang tentang keberadaan makam ini, saya khawatir generasi muda kita, anak cucu kita ini betul-betul menjadi anak cucu yang musyrik. Kita bahwa selain musyrik, insya Allah dosa itu bisa diampuni. Namun apabila kita sudah indikasi musyrik, la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma
Maka dari itu untuk mencegah hal yang menjadi kemusyrikan keturunan kita, ini betul-betul merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Madiun, dan insya Allah karena sudah meratanya Laskar Sabila di Kabupaten Madiun, telah diberi tugas waktu jangka pendek ini untuk memantau seluruh makam-makam yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Yang notabene banyak makam-makam yang bersejarah, banyak makam-makam yang wali. Maraknya makam palsu yang dibuat oleh kelompok atau orang tidak jelas hanya berdasarkan petunjuk mimpi, maka PWI LS Madiun Raya akan terus berjuang untuk meluruskan sejarah, mengedukasi generasi muda agar tidak dibodohi dan disesatkan dengan adanya pembelokan sejarah budaya. Hal ini sangat penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, bukan bangsa yang dipalsukan atau dibelokkan sejarahnya. PWI LS Madiun Raya akan terus menjaga NKRI, memperkokoh kebinekaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iku wontene makam niku riyen pripun to ceritane, Mbah? Iku diatur Banjarmasin Kalimantan. Oh, ngaten. Niku tirosipun tunggil kandung saya ngimpi, ngimpi, liyo-liyo di suatu aku kok ora dewi, kadang ya. Aku nggonmu neng di nggonmu neng Gunung Wilis, jangune asale madosi niku, mpun 3 tahun, nembe panggih. Nembe panggih niku mergi keblasok niku bablas tinggal Kotirojo. Pas dayu niku nang Kotirojo kami tuane niku paling to pas ditutuni. Nek enten mriki niki enten setrenan boten kenging disobroko. Enten ngandhap sapine ponakan kula Wagio iki pawon niku. Lajeng niku diperiksani mriki siang 7 kaya jam 6 sore kula tunggu duren lan niku lajeng tirose kadis dibangun. Tapi kula disukani yatra dinapa ajeng dituku kula nggih moh. Nggih to. Moh lajeng kadis dibangun lajeng dinamekne kaya ngoten niku. Jareke sing bangun niku tirose sing bangun meninggal. Nggih niku bolone Pak Karno Samirjo kali. Niku ngeten niku namine nek sing panjang niku Datuk niku Mbah Sek. Nek ngandhap niku Habib Ali Jadiani ada tunggal Abu Bakar niki sedaya 3,5 hektar niki tanah kula sedaya niki. Dan niki mbah kula jugine mriki asline mbah kula niku Kediri. Terus diki mriki niki senajan to Siti Wiyar neng wonten tuku kados upamene kados panjenengan piantun kampung teng Sumatera kados Suket Ijo. Tahun pinten niku ndamel, Mbah? Makam niku, Mbah. Niku 2003. 2003. Nggih. 2003 nggih, Mbah. Saderengipun wonten makam napa mboten teng mriku niku jane, Mbah? Mboten wonten. Wonten. Tapi mboten Habib, mboten Syekh Maulana niku mboten. Mboten nanten wong disobo mawon mboten oleh. Bapak kula, mbah kula niku nyoba mriku mboten oleh. Niki waune Sabin sedaya. Terus Sabin niku mboten oleh mlebu mriku. Nek angon mboten oleh ten mriku. Sakjane nggih makam tapi pinten tiyang sing teng mriku niku nisane, Mbah? Rumiyin. Asale riyen kelahiran mriki lajeng nedhi teng kampung. Nggih. Nah, dheweke nedhi nek ninggal nedhi di makam-makam namine Mbah Kriyo ali Mbah Saping. Mbah Kriyo niku griyane Sawan, keluargane niku Kecamatan Dagangan. Mbah Saping niku Mbah Kriyo griyane Tupang. Oh iya nggih. Sedereke turune saweg ninggal niki Mbah Ali. Lah niku Kecamatan Kari. Oh ngaten. Daerah Bolo Tupang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'dah. Sedayonipun yang kami hormati teman-teman sekalian, diskusi malam ini menarik, terutama yang lagi ramai mungkin ini diangkat tentang kayu geritan. Memang sejarah kayu geritan yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya, untuk kami pribadi mengetahui bahwa makam yang ada di kayu geritan itu sejak dulu kala itu ya namanya Mbah Toposono, Mbah Kodisono, Mbah Angsono, Raden Mas Pengluwatang. Bahkan dalam catatan itu sebenarnya itu yang familiar di masyarakat ya. Sebenarnya itu penyebutannya Pangeran Toposono, Pangeran Kadisono, Pangeran Angsono, kemudian Raden Mas Pengluwatang. Kemudian seiring berjalan waktu pada periodisasi Bukom ya, Bupati niku terjadi pembangunan besar-besaran, kemudian terbangunlah apa yang sudah terbangun seperti yang kita saksikan sekarang. Pada masa itu kemudian muncul cerita baru penyebutan nama Habib Hasan waktu itu. Dari cerita masyarakat itu di situ ada makam Habib. Nah itu kemudian menimbulkan polemik di antara sesepuh-sesepuh kampung masyarakat setempat kan. Kok bisa-bisanya tiba-tiba ada makam, ada penyebutan Habib gitu, Habib Hasan waktu pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu ganti Habib Abu Bakar itu. Kok ganti lagi gitu kan? Tapi itu sudah ngeflur ke masyarakat, ke kampung-kampung, menjadi perbincangan ramai lah. Tapi tidak ada kemudian yang berani speak up, protes atau bagaimana, cuman menjadi perbincangan kok bisa gitu. Sebenarnya enggak gitu kan. Dari kalangan ahli peziarah pun seperti kami ini, ya udah yang penting tetap kita untuk kaitannya dengan apa namanya kirim doa, tawasul dan sebagainya tetap ke Mbah Angsono dan sebagainya. Tetapi kok ternyata pada tahun-tahun berikutnya, nah ini kemudian muncul pemasangan papan nama Habib Abu Bakar. Pintu masuknya nyun sewu itu ke salah satu barangkali bisa disebut apa muibin ya, sekarang sebutnya muibin. Pintu masuknya ke situ satu orang saja. Nah, karena kebetulan di situ sedikit punya pengaruh, akhirnya papan itu berdiri tanpa kemudian sepengetahuan atau persetujuan masyarakat sesepuh ya, masyarakat sesepuh, kemudian juga Pak Kepala Desa juga tidak tahu dan tidak ada izin ke kelurahan. Itu akhirnya ini terkuak menjadi seperti ini. Kemudian terkait dengan apa namanya tutur tinular tersebut, memang saya pribadi itu basicnya suka ziarah gitu, suka ziarah. Jadi kemudian tidak terlalu mengamati waktu itu tipologi nisan, maesan nisan seperti apa, ukir-ukirnya seperti apa, tahunnya berapa, tidak begitu mendalami. Akan tetapi cerita-cerita yang apa namanya sering dipaparkan oleh sesepuh bahwa kayu geritan itu termasuk desa tua, kelurahan-kelurahan yang tua, tanah-tanah yang tua, ditandakan dengan salah satunya adalah adanya makam Pangeran Teposono tersebut. Pangeran Teposono itu ketika kemudian kemarin kita menelisik, kemudian melihat tipologi nisan, kemudian kami diskusikan kebetulan dengan Pak Hadi dari Ngelangkap, kebetulan beliau sedikit paham tentang maesan-maesan nisan. Ini dilihat, wah tipologinya ini Mataraman era barangkali ya Mataram awal. Kemudian itu di nisan yang pertama di Pangeran Teposono. Jadi makamnya kan ada 4, yang pokok utama di cungkup utama itu 4. Yang dari sebelah barat itu Pangeran Teposono, kemudian Kadisono, kemudian yang ketiga itu Angsono, kemudian yang keempat Raden Mas Pengluwatang. Itu yang tipologi nisan di Mbah Kadisono itu ada apa maesan tombak, seperti tombak itu Mataram. Jadi jelas itu Mataram. Jadi sesepuh itu ketika ada pemberian nama baru itu sebenarnya tidak setuju, tapi karena seperti yang tadi Kang Mesun bilang, songko takdimi wis hormat wis sapa sing apa di sanjangke oleh beliaunya, kita iyakan. Meskipun dalam praktek ketika kita tahlilan dan sebagainya itu masyarakat masih tetap menggunakan yaitu ilah hadratinya khususnya tetap Mbah Toposono itu. Dan jarang sekali
sesepuh-sesepuh yang ada di Kayu Geritan itu ketika mimpin tahlil, yasin dan sebagainya menyebut Habib itu tidak. Jadi masih tetap berpegang pada Toposo. Ini kaitannya dengan pembelajaran kepada generasi muda yang itu, oh berarti kan sudah tidak asing ketika sudah terdengar nama-nama tersebut. Nah akhirnya yang menjadi persoalan itu orang-orang peziarah yang dari luar daerah, Pak, yang dari luar daerah ketika melihat papan nama tersebut otomatis kan, oh berarti ini makam Habib gitu kan. Jadi ketika tawasul penyebutan ya makam Habib. Nah tapi yaitu kita tidak bisa mencoba untuk mengubah bagaimana caranya ini kekuatan kita yang kita hadapi ini waktu itu adalah kekuatan yang sangat besar. Jadi tidak mungkin kemudian frontal berhadapan-hadapan. Dari masyarakat itu seperti yang waktu itu pemuda-pemuda itu nunggunya iki kapan jebluki itu nunggu. Jadi ini tuh sebenarnya momentum. Ya momentum ketika kemudian ada pembahasan tesis Kiai Imad dan sebagainya sampai sekarang proses perjuangannya Gus Abbas dan lain sebagainya. Kami pribadi ngamati itu 2 tahun dan saya pribadi tidak pernah speak up masalah ini, tidak pernah berbicara masalah nasab, masalah itu, cuma ngamati di media-media sosial, di YouTube. Yes, pokoknya nge-like saja saya nggak berani, Pak. Jadi cuma melihat, nonton, nggak komentar, nggak nge-like. Kita pengen cari dulu ini fenomena apa gitu kan. Tapi tetap untuk saya pribadi saya sambungkan dengan kejadian yang ada di Kayu Geritan. Ini kenapa kemudian berubah nama Habib itu. Nah, saya pribadi ketika mulai tertarik, sangat tertarik ketika dari Mataram waktu itu Raden Sudibyo men-speak up masalah KRT Sumodiningrat waktu di UIN Sarbida itu kalau nggak salah ya. Itu serat kekancingan Keraton Yogyakarta dan Surakarta ini runtuh gara-gara KRT Sumodiningrat menjadi Habib itu. Udah mulai dari situ saya sadar itu. Wah, ini jangan-jangan yang terjadi di makam Pangeran Teposono ini. Seperti itu. Kalau kemarin pidatonya Gus Yahya itu menyebutnya instrumen itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari perubahan nama leluhur, nama makam diganti, download bukunya banyak sekali sejarah bangsa, Pangeran Diponegoro yang luar biasa menjadi rebutan marga masing-masing seperti itu. Nah itu kan tertarik. Nah kenapa kemudian kami pribadi tidak yakin di Kayu Geritan itu tidak ada makam Habib? Karena ketika kemudian mendengar bahwa proses kedatangan klan dari Yaman itu periodisasi setelah perang Diponegoro 1830 lah ya, ke atas 1833, 1835, 1838, 1888. Nah itu kemudian saya yakin bahwa di sini itu tidak mungkin tidak ada makam Habib itu, karena dari literatur kami pribadi baik secara turun temurun dari bapak, dari simbah, dari buyut, dari canggah. Jadi kami itu sudah generasi kelima yang ziarah ten mriku Mbah Teposono niku. Jadi ini tidak mungkin ketika era tahun meninggal tahun 1835 ke atas, itu tidak mungkin. Karena ini zaman Mataraman, mulai dari Maisan kemudian wah ini ada yang nggak beres ini gitu kan. Lah akhirnya mulai dari itu, setelah Raden Sudibyo ngomong itu, saya mulai speak up di kampung, di majelis tahlil, udah saya ngobrol. Ini sudah tidak mungkin ini ada terjadi pembelokan. Masyarakat waktu itu abaya, masa seorang beliaunya, ya kan? Itu kan sudah kajian kasaf, waduh angel sih. Saya enggak, susah ini. Tapi tetap saya bahkan sampai yang bapak kaji itu kenceng, udah ini kajian kasaf tidak bisa. Waduh angel, harus bagaimana caranya. Tapi tetap saya mencoba sedikit demi sedikit. Lah kemudian mulai tertarik lagi ketika muncul podcastnya Bang Haji Roma, itu komplit dengan narasumber satu-satu, mulai dari Kiai Imad, kemudian siapa lagi? Dokter Sugeng, kemudian yang ketiga Prof yang filologi. Filologi itu luar biasa, mulai dari kajian DNA. Dokter Sugeng mengatakan tidak tertarik karena sampelnya masih 10. Nah itu ketika sudah 100, itu saya berani ngomong. Nah itu, wah itu ketika kemudian Dokter Sugeng ngomong sampelnya sudah ada 183. Wah, dan kemudian Hablu Kurnia G itu Askenasi dari Eropa Timur. Waduh, umat mana? Yahudi ini Yahudi ke-13, padahal Yahudi tapi Yahudi palsu itu kan. Yahudi pun Yahudi palsu. Yahudinya bukan Yahudi Bani Israel. Ya, apalagi itu Hablu Kurnia G. Nah, sementara G itu jangankan Bani Hasyim, Arab saja, Ibrani saja bukan. Nah, itu kemudian tambah ramai. Kemudian kajian filologi saya ngamati itu. Makanya waktu itu
di kampung itu podcast yang waktu itu saya rekomendasikan itu podcastnya Bang Haji Rumah karena komplit isinya komplit, wawancara dengan narasumber itu komplit. Nah itu kemudian setelah ramai mengkristal kan, masyarakat paham. Nah itu kemudian muncul keinginan masyarakat mengembalikan nama tersebut dalam bentuk papan itu. Nah itu akhirnya muncul, nulisnya apa? Pripun? Kalau masyarakat itu iya, masa itu kompak sebenarnya pingin penyebutan atau papan nama itu disebut tetap kembali ke asalnya Mbah Toposono, Mbah Angsono dan sebagainya itu. Nah ketika mengkristal kemudian kita kumpulkan, tapi waktu itu masih dalam beberapa personel orang, perwakilan dari beberapa dukuh. Nah akhirnya muncul papan itu. Tapi yang jelas kita tetap berpegangan bahwa tutur tinular selama 6 generasi itu di situ makam Pangeran Teposono, Kadisono, Angsono dan Raden Mas Pengluwatang itu. Kemudian kaitannya dengan penelusuran lebih jauh, kami ngobrol sama Pak Hadi, kemudian kita teruskan ke Mataram bahwa Maisan itu Maisan Mataram awal. Nah itu harapannya nanti biar terbuka secara lebar, secara gamblang, dan masyarakat itu ya sebenarnya masyarakat juga nggak ada masalah. Yo kita itu ingin memberikan pembelajaran edukasinya kepada yang di luar, Pak, karena sudah kedarung ternyata kebohongan baru 10 tahun, antara 10 tahun 15 tahun aja udah begini. Bagaimana kebohongan yang sudah berabad-abad itu, Masya Allah. Hah? Iya. Nah kalau kajian sejarah seperti penjajahan, yuk kita berarti Pak Bian di Jajalondo, berarti ono bruk, ya kan ada bangunan-bangunan, ya irigasi dan sebagainya, rel sepur, jalan dendeles, ya berarti. Tapi kan tetap kita proses pengembalian sejarahnya ke awalnya saja itu, bahwa di situ Mbah sesepuhnya Mbah Teposono, Mbah Kadisono, Mbah Angsono, Raden Mas Pengluwatang. Di situ juga ada makam Mbah Nur Sepuh. Mbah Nur Sepuh itu Mbah Muhammad Nur ya, itu Mbah Nur terkenal dengan sebutan Mbah Nur Sepuh, itu berarti bapaknya Mbah Nur Anom Keranji. Nah, itu sak Burayo kan masih kathah di Keranji itu. Sebenarnya Keranji juga gregetan kayaknya, tapi kan belum ya, cuman kan belum kita iya perlu kita pendekatan lah. Ayo peduli ke budaya-budaya Mbah Nur Sepuh kok enggak ada yang hadir. Wah, ini bahaya. Di situ juga ada makam Mbah Banjar dan juga simbah-simbah yang lainnya yang mungkin belum kita tahu nama-namanya. Nggih kata. Oh simbah jenengan. Nggih. Pripun? Nggih, itu yang di satu empat makam utama itu di yang satu ya. Dikunci. Yang satu kubah, Nggih, yang Mataram 4, tapi yang di luar itu juga tipologi kuno juga. Tipologi kuno ada ukirannya, ada kembang-kembangnya itu. Kemudian yang makam-makam seperti Mbah Banjar itu batu besar masih asli. Dan yang lain yang di ring 1 itu kan ada semacam tembok pembatas seperti angka 9, Pak. Itu di lingkaran itu makam-makam nisan tua semua, makam nisan tua. Cuman ketika kemudian ada proses pembangunan itu dibuatkan nisan baru. Jadi nisan baru kemudian ditempel ini nisan lama ditempel nisan baru. Tapi khawatirnya misalnya terjadi pencurian nisan seperti yang terjadi di sana-sana, seperti sekarang terjadi di makam Sunan Bonang, kan? Waktu sebelum Covid, kami satu rombongan ziarah itu tipologi ring 1 itu masih nisan asli, masih ukir-ukiran. Nah, pasca Covid, ziarah ke sana kok wis Habib siapa, Masya Allah. Berarti cepat loh, ketika Covid itu mereka banyak yang itu mati. Nah itu Indonesia udah. Nah yang di Kayu Geritan ngoten di ring 1 itu ya masih ada tipologi yang kuno, yang lama, nisan-nisan lama. Tapi nanti kekhawatiran kami itu kan kita nggak tahu juga ya, ketika kemudian ini dikuasai oleh pihak sana, kita tidak tahu nanti pengelolaannya bagaimana. Bisa jadi kan ketika misalnya nisannya Mbah Teposono saja sudah dibikinkan nisan yang model besar kayak gini kan, model luar kan, ya, itu model Yaman. Lah itu nisan yang asli sudah dicabut terus ditaruh di sini. Nah di sini taruh aja, ditanam, nanti ditemukan makam baru. Dilihat tipologi nisannya, oh nisan kuno kan, oh, orang yakin itu. Oh iya betul nisannya kuno, nisan lama, udah percaya aja, ya kan. Nggak usah pakai meditasi atau apa, udah. Apalagi kalau dilihat dari buku-buku tentang nisan, oh ini nisan lama, ya oke, setuju, tinggal ditelusuri siapa namanya Fulan bin Fulan dan lain sebagainya, itu kan bahaya. Setidaknya itu dulu yang dapat kami gambarkan. Yang jelas insya Allah ini papan nama masih aman. Seperti sebelumnya tragedi
Kemudian kita ngobrol sama rekan-rekan sekalian, waktu itu kan mau ada hall, jadi wis ben kondusif, kita turunkan dulu. Tapi kan itu menjadi pertanyaan juga di luar, wah kayak piye, tenang mas, masih mau diperbaiki nanti pasang lagi gitu aja lah. Biar aja itu, biar menjadi prasasti bahwa pernah terjadi kejadian seperti ini gitu Pak. Ya nanti seiring berjalannya waktu. Nanti barangkali nanti kalau sudah ada literatur dokumen file yang komplit dari entah dari alam-alam Mataram atau dari mana kita komplit, kita berani Pak, gitu kan. Pangeran Terposono itu. Yang jelas itu dari Mataraman, dari tutur tinular gitu aja. Itu aja dulu, barangkali nanti bisa disambung yang lainnya.